Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Berjumpa lagi dengan Miss Endah. Kali ini Miss Endah akan membahas materi mengenai bentuk rupa bumi. Materi ini untuk pembelajaran IPS kelas 7 ya. Silahkan mengikuti. Nah, materi yang pertama mengenai bentuk rupa bumi daratan. Seperti yang kalian ketahui ya, tentunya kalian juga pernah menjumpai dalam kehidupan sehari-hari. Bentuk rupa bumi daratan itu ada apa aja sih? Ya, betul, ada gunung, ya kan? Pastinya kalian sudah pernah melihat ya bentuk gunung itu bagaimana dan fungsinya untuk kehidupan. Oke, kita pelajari satu-satu ya. Yang pertama adalah gunung. Gunung adalah bentuk muka bumi yang menonjol tinggi ke atas seperti kerucut. Karena gunung merupakan tonjolan, maka gunung mempunyai ketinggian yang lebih tinggi daripada wilayah daratan yang ada di sekitarnya. Gunung memiliki 3 bagian pokok, yakni puncak gunung, kemudian ada lereng gunung, kemudian ada kaki gunung. Oke? Kemudian untuk di Indonesia itu ada nama-nama gunung ya. Adakah kalian yang sudah mengetahui nama-nama gunung di Indonesia itu ada apa aja? Ya, yang di Jogja itu ada kayak Gunung Merapi, ya kan? Terus ada Gunung Kerinci juga ya di luar Jogja. Kemudian ada Gunung Slamet, ya kan? Ada Gunung Sindoro dan masih banyak lagi. Oke. Kemudian kita lanjutkan lagi, bentuk yang kedua adalah ada pegunungan. Apa itu pegunungan? Pegunungan atau disebut juga barisan dan banjaran merupakan suatu area geografis berupa rentetan dari beberapa gunung-gunung atau bukit-bukit yang terkait secara geologis yang membentuk suatu deret atau bentangan. Untuk contoh pegunungan yang ada di Indonesia ada apa saja? Antara lain ada pegunungan Bukit Barisan, kemudian ada pegunungan Kapur Utara, pegunungan Menoreh, pegunungan Meratus, pegunungan Jayawijaya, pegunungan Barisan Sudirman, dan ada pegunungan Kars Batimurung. Ya, untuk contoh gambarnya sudah ada di slide ya, silakan kalian lihat dan tentunya kalian sudah pernah menyaksikan dalam kehidupan sehari-hari ya. Kemudian setelah pegunungan kita lanjut, ada apa lagi nih? Setelah itu ada perbukitan ya di sini ya. Perbukitan itu apa? Perbukitan adalah bentuk muka bumi yang tinggi, memanjang dan terdiri atas bukit-bukit dengan ketinggian antara 20 sampai 300 meter. Beberapa contoh ataupun perbukitan yaitu ada seperti Bukit Lewong di Bengkulu, ada Bukit Tinggi di Sumatera, dan ada Bukit Sumedang di Jawa Barat. Oke. Selanjutnya kita lanjut ke bentuk muka bumi daratan yaitu dataran tinggi. Dataran tinggi disebut juga plato, merupakan tanah datar yang luas di daerah yang tinggi. Ketinggian relief ini sekitar 200 sampai 1.500 meter di atas permukaan laut. Beberapa dataran tinggi di Indonesia antara lain ada yang pertama dataran tinggi Gayo di Aceh. Kemudian yang kedua ada dataran tinggi Dieng di Jawa Tengah dan ada dataran tinggi Malang di Jawa Timur. Nah, untuk gambarnya seperti pegunungan ya di sini ya, hampir mirip ya. Selanjutnya setelah dataran tinggi ada dataran rendah. Dataran rendah adalah bagian dari permukaan bumi yang datar dan rendah dengan ketinggiannya 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Untuk contohnya, dataran rendah itu ada dataran rendah Surakarta, ada dataran rendah pantai utara Jawa, dan juga ada dataran rendah pantai timur Sumatera. Selanjutnya, ada lembah. Lembah merupakan dataran rendah yang berada di sekitar perbukitan atau pegunungan. Sela-sela yang ada di kaki perbukitan atau pegunungan ini disebut dengan lembah. Contoh lembah yang ada di Indonesia antara lain ada lembah Baliem Papua, kemudian ada lembah Bada ada di Sulawesi Tengah, ada lembah Anai di Sumatera Barat, dan lembah Ngarai Sianok di Sumatera. Setelah itu ada apa lagi?
Nah, setelah itu ada bentuk rupa bumi perairan ya. Setelah kita mengenal tentang bentuk rupa bumi daratan, saatnya kita belajar tentang bentuk rupa bumi perairan. Ada apa saja nih untuk bentuk rupa bumi perairan? Ada yang sudah tahu atau ada yang sudah pernah melihat secara langsung? Ya, contohnya adalah sungai. Oke, kita pelajari satu-satu ya. Yang pertama ada danau. Danau itu apa ya? Nah, seperti yang ada di gambar, danau adalah genangan air yang sangat luas dan dikelilingi oleh daratan. Ada dua macam danau, yaitu yang pertama ada danau alami dan ada danau buatan. Masing-masing ada pengertiannya ya, ada artinya. Lalu untuk danau alami ini artinya apa ya? Danau alami yang terbentuk karena letusan gunung berapi. Danau alami yang berbentuknya kecil disebut dengan sendang atau telaga. Contohnya danau alami di Indonesia adalah Danau Toba di Sumatera Utara. Danau ini memiliki ukuran panjang sekitar 100 km, lebar 30 km, dan kedalaman sekitar 500 meter. Kemudian danau buatan yaitu bendungan atau waduk. Jadi orang-orang biasanya menyebutnya danau buatan ini waduk ya. Waduk dibuat dengan membendung aliran sungai. Jadi kalau contohnya itu ada Waduk Sermo yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian setelah danau ada sungai. Sungai artinya apa ya? Sungai adalah aliran air yang besar di daratan. Sungai mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Bagian-bagian sungai terdiri dari yang pertama, hulu. Hulu itu apa ya? Merupakan bagian awal dari sebuah sungai. Biasanya terletak di pegunungan. Dan ada juga bagian yang dinamakan hilir. Apa itu? Yaitu bagian sungai yang terakhir, yang akhirnya bagian ini akan mengantarkan sungai ke bagian muara, atau muaranya disebut dengan laut. Kemudian ada muara, yaitu tempat berakhirnya aliran sungai. Air sungai biasanya bermuara di laut. Contoh sungai yang ada di Indonesia, yang pertama ada Sungai Brantas di Jawa Timur, kemudian ada Sungai Ciliwung di Jawa Barat, ada Sungai Kahayang di Kalimantan Tengah, dan ada Sungai Kapuas di Kalimantan Barat. Setelah sungai, itu ada lautan. Apa itu lautan? Tentunya kalian sudah pernah melihat juga ya. Lautan adalah daerah perairan yang sangat luas. Wilayah lautan terdiri dari samudra, laut, selat, teluk, tanjung, dan palung. Penjelasan dari masing-masing wilayah tersebut yaitu yang pertama ada samudra. Lautan yang sangat luas dalam atau yang sangat dalam ya. Misalnya itu ada Samudra Pasifik, Samudra Hindia, dan Samudra Atlantik. Kemudian setelah itu ada laut. Apa itu laut nih? Laut adalah perairan yang sangat luas dan dalam dan juga berhubungan dengan samudra. Misalnya ada Laut Jawa, kemudian ada Laut Banda, dan ada Laut Sulawesi. Kemudian setelahnya ada selat. Selat adalah laut sempit di antara dua pulau, misalnya Selat Madura. Kemudian Selat Madura ini terletak di antara Pulau Madura dan juga Pulau Jawa ya. Selanjutnya ada Selat Bali di antara Pulau Bali dan Pulau Jawa, dan ada Selat Sunda di antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Setelah lautan ada apa lagi nih? Setelah lautan ada teluk. Teluk itu apa ya? Teluk adalah lautan yang menjorok ke daratan. Contoh teluk di Indonesia adalah Teluk Cendrawasih di Papua, Teluk Tomini di Sulawesi, dan Teluk Bone di Sulawesi juga ya. Nah, untuk contoh teluk atau gambar teluk seperti yang ada di slide ya. Nah, seperti itu ya. Kemudian setelah teluk ada apa lagi? Selanjutnya ada tanjung. Apa itu tanjung? Tanjung adalah daratan yang menjorok ke laut. Contohnya di Indonesia itu antara lain ada Tanjung Puting di Kalimantan Tengah, ada Tanjung Priok di DKI Jakarta, Tanjung Ringgit ada di Nusa Tenggara Barat, dan ada Tanjung Bakung di Bali. Nah, untuk gambar tanjung,
Seperti yang ada di gambar ini ya, ini biasanya digunakan untuk dermaga atau untuk pelabuhan ya. Selanjutnya setelah tanjung itu ada palung. Apa itu palung? Palung merupakan cekungan topografi dasar laut dengan lebar relatif sempit. Namun dari ujung ke ujung sangat panjang. Jadi palung ini semakin dalam itu lebarnya semakin sempit ya. Nah, untuk contoh-contoh palung misalnya palung yang paling dalam di dunia, adakah yang sudah pernah dengar? Ya, betul, yaitu ada palung Mariana. Ya, untuk kedalamannya ini lebih dalam ya kalau diukur di atas. Ya, itu lebih tinggi daripada Gunung Everest. Kalau Gunung Everest itu ketinggiannya 8.000 ya, kalau palung Mariana ini bisa mencapai 10.000. Oke, sampai di sini ya untuk penjelasan mengenai materi bentuk muka bumi, baik itu daratan maupun perairan. Semoga materi yang sudah disampaikan oleh Miss Endah ini bermanfaat untuk kalian semua. Dan sampai jumpa di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.